Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di video pembelajaran tentang algoritma. Jadi, hari ini sebenarnya materinya tentang rekursif, tetapi sebelum kita menuju ke rekursif, kita harus tahu dulu apa itu subroutine, fungsi, atau kita sebut juga dengan prosedur. Oke, langsung saja. Jadi, di hari ini dua materi tentang fungsi, prosedur, dan rekursif akan saya jadikan satu ya. Oke, apa itu subrutin atau fungsi atau disebut juga dengan prosedur? Nah, jadi gini, sebuah program jadi kemarin kan, sudah kita sempat demokan bersama, jadi bagaimana kita membuat sebuah program. Jadi masih ingat ya, sebuah program itu dieksekusinya itu secara runut ya, jadi dari atas ke bawah ya. Mungkin sedikit masih ada di sini. Ya, kayak gini ya. Jadi semua itu program itu berada di dalam yang namanya ini ya. Dimulai dengan integer main dan seterusnya. Jadi program itu akan dieksekusi secara berurutan dari atas ke bawah. Dan ini kita sebut dengan program utama. Jadi yang ada di dalam ini yang akan dieksekusi dalam sekali running sebuah program ya. Jadi kita lihat ya dari kurung buka ini sampai kurung tutup. Oke, nah permasalahannya adalah gimana kalau misalkan ternyata programnya itu panjang banget ya, jadi panjang banget, terus akan hal ini akan menimbulkan masalah utamanya di dalam pengelolaan atau pengembangan program. Ya. Jadi bayangkan, saya analogikan, misalkan saya membuat sebuah program untuk menghitung luas bangun datar. Di mana di bangun datar itu ada misalkan saja ada 4 bangun, misalkan persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang. Ya, kebayang ya. Jadi kalau di dalam program itu akan cukup panjang di dalam integer main dari kurung buka sampai kurung tutupnya kalau kita menggunakan format atau model penulisan yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, jadi untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan program, kita bisa menggunakan yang namanya fungsi atau prosedur. Ya, fungsi lain dari sebuah fungsi atau prosedur adalah kalau misalkan kita ingin melakukan suatu kegiatan yang sama secara berulang-ulang, misal nih, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya punya program untuk menghitung luas 4 bangun datar ya, ada dari persegi, persegi panjang, segitiga dan jajar genjang. Oke, yang pertama saya ingin menghitung luas persegi panjang dengan panjang 2 dan lebar 4. Oke, saya eksekusi ya, eksekusi. Oke, nah lalu berikutnya saya pengen lagi nih ngitung luas persegi panjang ya. Berarti jalannya program adalah saya harus menuliskan 2 kali rumus persegi panjang. Betul tidak? Ya, karena apa? Karena saya ingin menghitung luas persegi panjang sebanyak 2 kali. Sehingga kita harus menuliskan rumus atau algoritma untuk menghitung luas persegi panjang itu sebanyak 2 kali. Nah, hal ini tentunya akan merepotkan ya. Gimana kalau 3 kali? Gimana kalau 4 kali? Gimana kalau 100 kali? Ya, mungkin ada yang jawab di sini kalau gitu saya mau pakai for, Bu. Kalau for itu kan eh, proses perhitungan luas kayak tadi ya contohnya proses perhitungan luas persegi panjang itu dilakukan langsung ya, secara langsung. Jadi for 1 misalkan for 1 sampai 100 langsung 100 kali akan dieksekusi. Nah, gimana kalau misalkan kita ingin melakukannya tidak secara sekuensial atau langsung 100 kali. Ya, jadi pada kondisi pertama saya ngitung luas persegi panjang, kedua saya ngitung luas lingkaran dulu deh, habis itu yang ketiga ngitung luas persegi panjang lagi. Nah kalau kayak gitu kan nggak bisa tuh pakai for ya, karena apa? Karena nggak tentu kapan sih luas persegi panjangnya pengen dihitung. Itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sehingga kita tidak bisa menggunakan for. Ya, jadi diterima dulu ya. Jadi ada dua fungsi prosedur. Yang pertama dia untuk memudahkan pengelolaan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya gini. Nanti deh dicontoh aja saya jelaskan ya. Jadi memudahkan pengelolaan. Yang kedua adalah mengurangi jumlah kode yang besar. Jadi misalkan kita menggunakan fungsi kayak tadi persegi panjang berkali-kali yang tidak secara berurutan atau tidak runtut, maka akan sangat dipermudah sekali kalau kita menggunakan yang namanya fungsi atau prosedur. Ya, jadi bentuknya seperti ini, ya, subrutin ya, subrutin mungkin lebih mudah ke contoh saja. Ya, oke, contohnya seperti ini ya. Nah, jadi ingat ya, ketika ini khususnya di C ya, silakan disesuaikan jika ada yang familiar dengan Python atau yang lainnya. Jadi integer main ini adalah program utama.
Ya, ketika sebuah program di-running atau di-compile seperti yang sudah saya demokan kemarin, itu akan pertama kali mencari blok ini, integer main. Ya, jadi apa yang ada di sini itu akan dikerjakan yang pertama kali. Ya, jadi ini program utamanya. Nah, ini adalah program untuk menghitung apa nih? Keliling persegi atau kelilingnya kotak. Oke. Nah, jadi kalau misalkan pakai program yang kemarin, rumusnya ini ya kita kan masukkan di dalam ini namanya program utama ya. Kita masukkan di sini. Nah, kalau di sini kita akan memisahkan antara algoritma dengan program utama. Ya, apa fungsinya? Ya, fungsinya kayak tadi untuk memudahkan pengelolaan. Oke. Nah, oke, saya ceritakan dulu jalannya program ya. Double keliling panjang lebar ya. Jadi ada variabel keliling panjang lebar, kita set panjangnya 56,5, lebarnya 2. Nah, lalu saya ingin hitung keliling ya, di mana keliling ini saya buatkan fungsi atau prosedur. Yang mana sih yang namanya prosedur ini? Ya. Ini namanya fungsi atau prosedur ya. Nah, jadi tinggal saya panggil fungsinya. Fungsinya hitung keliling kotak. Ini nama fungsinya. Ini ya, hitung keliling kotak. Ya. Nah, di sini ceritanya program utama ini akan memanggil fungsi yang akan mengerjakan perhitungan keliling ini, di mana nama fungsinya adalah hitung keliling kotak. Nah, di sini karena ada perpindahan blok program, ya, jadi panjang dan lebar ini kan harus kita kirimkan ya. Jadi kalau misalkan mau ngitung kotak itu kan kita harus punya data ya. Datanya adalah panjang dan lebar. Karena tadi disimpan di sini, maka kita kirimkan ke fungsi hitung keliling kotak. Caranya gimana? Tinggal masukkan di sini. Ya, jadi panjangnya akan terisi 56,5, lebarnya akan terisi 2. Nah, ini akan dikirim ke yang namanya fungsi atau prosedur. Di sini akan diterima. Ya, double panjang, double lebar. Maka variabel panjang dan lebar bisa dibaca di sini. Ya, ini sangat penting ya. Ini namanya passing parameter ya. Jadi parameter yang ada di fungsi utama harus dikirim ke fungsi atau prosedur agar bisa diproses. Ya, double panjang, double lebar. Bu, boleh nggak nama variabelnya berbeda? Boleh. Yang penting adalah urutannya ya. Jadi yang pertama ini akan disimpan di variabel pertama dan variabel kedua ini akan disimpan di sini. Ya, itu yang harus digarisbawahi itu. Tapi kalau masalah nama silahkan bisa dirubah. Oke, lalu di sini saya ciptakan variabel keliling ya. Jadi gini ya, Dik ya. Variabel yang ada di sini ini hanya dikenali di sini saja. Ya, jadi ketika kita mau ngitung dia di luar blok integer main ini, maka kita harus passing atau kita harus kirimkan. Ya, caranya ya tadi, tinggal kasih parameter di sini, panjang, lebar. Oke, jadi rumusnya atau algoritmanya ini keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Jangan lupa ada kata return keliling. Artinya passing nilai keliling yang ada di sini ke sini. Ya, jadi ditangkap di sini bahwa kelilingnya berisi nilai 2 dikali panjangnya berapa? 56,5 ditambah 2. Maka keliling ini udah berisi nilai hasil dari perhitungan ini. Ini dikirim kembali, dikirim kemana? Ke program utama. Ya, maka si variabel keliling ini sudah akan berisi nilai komputasinya ini. Ya, tinggal ditampilkan. Printf keliling adalah nilai keliling. No, ya, kurang lebih seperti itu ya, simpelnya sebuah prosedur atau fungsi ya. Seperti balik ke tadi ya, manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama, ini kan jadi satu fungsi gitu kan, ya tidak digabung dengan yang namanya program utama. Jadi ketika kita merasa, oh ternyata di fungsi kotak, jadi ketika kita ngedebak ya, ketika kita nyoba untuk menghitung nilai kotak, kok beda ya antara perhitungan manual dengan hasil yang ditampilkan oleh program kita. Maka kita sudah dengan mudah sekali untuk men-trace ya, untuk ngecek salahnya di mana. Salahnya ya pasti di fungsi ini. Jadi kita nggak usah ngubek-ngubek program utama yang pastinya kodenya panjang sekali. Ini hanya contoh ya, program utamanya masih sedikit seperti ini. Ya, nanti kalau sudah main dengan program yang sebenarnya, ini kodenya bisa beribu-ribu baris, sehingga ketika kita tahu bahwa, oh ada salah nih dalam hitung keliling kotak, kita harus nyari di sini yang ada 1000 baris itu kan merepotkan ya. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa oh ada salah perhitungan di proses hitung keliling kotak, maka langsung kita bekerja di sini saja. Oh ini yang diobrek-obrek, pasti ini yang salah.
Ya, jadi itu memudahkan pengelolaan dan pengembangan. Yang kedua seperti yang saya bilang tadi, ya. Jadi ini program utama dikerjakan satu-satu, 1, 2, baris 3, 4 dan seterusnya, ya. Jadi misalkan di baris-baris bawahnya di baris 500, oh saya butuh lagi nih hitung keliling, ya. Caranya gimana? Tinggal dipanggil. Ya, manggilnya gimana? Ini aja, nama fungsi lalu parameternya. Tinggal panggil ini aja, maka akan melakukan hal ini. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk melakukan perhitungan ini, caranya adalah kita memanggil di program utama. Ya, manggilnya gimana? Tinggal tulis nama fungsinya. Tolong dong hitung keliling kotak ya. Jadi tinggal tuliskan nama fungsinya, ini akan langsung otomatis di skip akan bekerja ke sini. Ya, jadi apapun yang ada di bawahnya di skip dulu sini ya, dikerjakan, baru balik lagi ke program utama. Jadi jalannya program kan gitu. Dari 1, 2, 3, 4 ketika baris 4 ini ternyata ada fungsi yang dipanggil. Nah, karena ada fungsi yang dipanggil, ke sini dulu kerjanya. Itu selesaikan, return udah selesai ya, maka baru balik ke sini, baris ini. Jadi seperti itu ya kerja sebuah program. Ya sama, ini hanya contohnya ya, silakan boleh dipelajari sendiri. Nah, berikutnya kita masuk ke materi rekursif ya. Jadi rekursif itu ya, kalau saya analogikan sebenarnya rekursi ini kita bisa gunakan for di dalamnya, tinggal kita mainkan saja algoritmanya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi rekursi adalah sebuah kemampuan subrutin untuk memanggil dirinya sendiri. Nah, kurang lebih dia ini cara kerjanya mirip dengan for, jadi melakukan suatu task secara berulang-ulang. Bedanya kalau rekursi itu kita menggunakan subrutin ya. Subrutin itu apa? Yang tadi ya, fungsi dan prosedur. Jadi kita akan bekerja dengan subrutin ya. Jadi ada beberapa kasus atau beberapa persoalan yang akan sangat lebih mudah kalau kita pakai rekursif daripada kita memakai for ya, atau perulangan biasa. Oke. Nah, salah satu yang poin penting dalam rekursi adalah kita harus mendeklarasikan kapan perulangan itu atau kapan fungsi untuk memanggil dirinya sendiri itu harus berhenti. Ya, contoh yang paling ngetop dari rekursi itu adalah perhitungan faktorial. Ya, tahu ya faktorial ya? Faktorial itu adalah perkalian. Misalkan faktorial 5, ini ngitungnya gimana? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu ya. Jadi dari 5 sampai 1 kan seperti itu. Kondisi berhentinya mana? 1. Ya, jangan dikali 0 lagi kan ya. Jadi 1 itu harus berhenti. Ketika dia 5 dia berhenti. Ya. Jadi itu ya faktorial. Saya ingatkan dulu ya. Faktorial konsepnya seperti itu. Oke, kita balik seperti ini. Ya, jadi misalkan faktorial 4 diperoleh dari 4 dikali faktorial 3. Ya kan? 3, jadi misalkan n ya, saya anggap ini adalah n, 4 ini adalah n. Jadi kalau kita mau cari faktorial 4, caranya adalah 4 dikali faktorial n-1. Kan seperti itu ya, dikali faktorial 3. Di mana faktorial 3 itu didapat dari 3 dikali faktorial n-1 atau faktorial 2. Ya, di mana faktorial 2 itu dicari dari n dikali faktorial n-1 dan faktorial 1 selesai. Oke, jadi yang bisa digarisbawahi di sini adalah untuk mencari faktorial n itu rumusnya adalah n dikali faktorial n-1 dan seterusnya sampai n sama dengan 1. Ya. Jadi kalau n-nya 1 ya, n-nya 1 maka faktorial adalah, atau dengan kata lain ketika n-nya 1 maka faktorial nilainya adalah 1. Ya. Jadi kalau faktorial 1 nilainya 1 gitulah gampangnya ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan faktorial 5 ngitungnya adalah faktorial 5 sama dengan 5 ya kan, dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1-nya apa, Dik? Faktorial kan? Ya, faktorial 4 kan? Ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan faktorial 4. Ya udah, maka faktorial 4 atau n-1. Oke, masih ada PR. Faktorial 4. Cara ngitung faktorial 4 gimana? Faktorial 4 sama dengan n 4 dikali faktorial
N min 1, 3. Ya kan? Faktorial 3 gimana ngitungnya? Faktorial 3 sama dengan 3 dikali faktorial 2. Ya, lalu faktorial 2. Gimana ngitungnya? 2 dikali faktorial 1. Nah, ketika N-nya 1, ya, ketika N-nya 1, ya, atau faktorial 1, itu nilainya adalah 1. Jadi ini kondisi berhentinya. Ya, ini kondisi berhentinya. Ketika N-nya 1 atau faktorial 1, kita langsung assign nilainya adalah 1. Kita lihat di sini. Ya, untuk mencari faktorial 5, kita memanggil fungsi yang sama, yaitu adalah faktorial 4 dikali dengan N. Untuk mencari faktorial 4, kita nyari atau kita manggil fungsi untuk mencari faktorial 3 dikali N, dan seterusnya. Ya, atau dalam implementasi, ya, dalam implementasinya akan seperti ini. Ya. Oke, ya. If N sama dengan 0 atau N sama dengan 1, return 1 ini kondisi berhenti ya. Sepertinya cukup ya N sama dengan 1, return 1 ya. Lalu else return N kali faktorial N-1. Oke, saya contohkan tadi 5 ya. Seperti biasa, ini program utama, ini yang akan dikerjakan dulu. Kita punya variabel N ini adalah faktorial yang ingin dihitung ya. Scanfn, hasil ya, ini yang dipanggil ya. Ini proses pemanggilan fungsi atau subrutinnya. Hasil sama dengan faktorial N. N-nya berapa tadi? 5 ya. Maka kita akan mengirim nilai 5 ini ke fungsi yang namanya fungsi faktorial. Maka ketika baris ini dikerjakan, dia akan langsung lompat ke sini. Ya, N-nya berapa? 5 kan? Ya, berarti nggak masuk ke sini, masuk ke else. Ketika masuk ke else, maka return N kali faktorial N-1. Ini udah rumusnya ya seperti ini ya. Kok bisa rumusnya seperti ini? Ya, inilah logikanya seperti ini. Ya, kita lihat ya, jadi reverse algorithm ya, mikirnya kebalik ya. Jadi dari hasil dulu, baru mikir logika. Oke, kita anggap seperti ini. Ya, kenapa seperti ini ya? Karena seperti yang saya jabarkan tadi, faktorial 5 sama dengan 5 dikali faktorial 4. Ya kan? N kali faktorial N min 1. Ya kan? Oke, kita trace ya. Return N kali faktorial 4. 5 dikali faktorial 4. Ya, di mana sih namanya rekursif ini? Saya ternyata manggil lagi fungsi faktorial. Ya, ini belum ada angkanya kan? Ya, bagian ini belum ada angkanya kan? Saya baru tahu nilai 5. 5 dikali faktorial N-1. Ya, berarti 5 dikali berapa? Nggak tahu. Kita cek dulu faktorial 4 itu nilainya berapa. Ya, kenapa sih dikali faktorial 4? Balik lagi. Kan ini ya, faktorial 5, 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4, 3, 2, 1 kan faktorial 4 tuh. Ya, maka saya 5 dikali faktorial N min 1. Baru punya nilai 5. Nggak tahu nih faktorial 4 nilainya berapa. Ya, faktorial 4. Nah, ini yang saya maksud dengan rekursif. Dia manggil dirinya lagi. Panggil lagi dong fungsi faktorial. Dilakukan lagi. N-nya 4. Berarti nggak masuk sini kan? Berarti N kali faktorial N-1 4 dikali faktorial 3 dan seterusnya. Ya. Oke, saya trace sampai faktorial 2 ya. Return 3 ya, 3 dikali faktorial 2. Oke, sekarang saya mau ngitung faktorial 2. Ya, tidak masuk ke sini, oke. 2 dikali faktorial 1. Ya. Nah, ketika 1 N1 maka return 1. Ya, jadi faktorial 1 ini nilainya 1. Kok 1 ya ini kan? Ketika N1 ya atau ketika faktorial 2 ya, return 2 dikali faktorial 1 kan? Ya. Nah, sekarang saya ketika nyari nilai faktorial 1 kan masuk ke sini tuh return 1. Maka faktorial 1 itu artinya hasilnya adalah 1. Sehingga kita sudah tahu faktorial 2 ini hasilnya adalah 2. Ya. Oke, lalu faktorial 3 ya. Faktorial 3 itu adalah 3 dikali faktorial 2. Kita udah tahu faktorial 2 nilainya 2. Maka dikali 2. Ya, dikali 2. Oke. Lalu ini faktorial 3 ya. Ini hasilnya berapa? 6. 6 ya, benar ya? 3 kali 2 6 ya. Oke. Lalu 4 dikali faktorial 3. Faktorial 3 kita udah tahu nilainya 6. 4 dikali 6. Maka
maka hasilnya 24. Ya, lalu faktorial 5. Ya, 5 kali faktorial 4. Faktorial 4 kita udah punya nilainya. Ya, yaitu adalah 24. Maka 5 kali 24. Hasil dari faktorial 5 adalah 5 kali 24. Ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita coba cek dengan kalkulator. Bentar. 5 kali 24 hasilnya 120. Coba dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 2 sorry 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 nggak usah, 120 sama ya. Nah, sehingga faktorial 25 adalah 5 kali 24 atau hasilnya 120. Ya, Bu, kan itu bisa pakai for ya? Bisa, Dek. Ya, tapi kan seperti yang saya bilang, ya. Ini menurut saya ini lebih mudah untuk ditulis ya, dituliskannya lebih mudah ya, dan rumusnya juga sudah ditemukan seperti ini ya. Dari mana menemukannya? Dari nyoba-nyoba tadi ya. Oh, ternyata 5 itu, faktorial 5 itu adalah N dikali faktorial 4 ya. 4 itu 4 kali faktorial 3 dan seterusnya. Jadi rumus itu saya temukan, ya enggak saya ya, jadi sudah berdasarkan pengalaman yang ada, maka diketahui bahwa rumus faktorial adalah seperti ini. Ya, 5 dikali N-1, kalau 5 misalkan berarti N dikali N-1 dikali N-2 dikali N-3 sampai nilainya 1. Ya. Pakai for saya yakin ini juga bisa. Oke? Ya, ini baru contoh satu ya. Ada contoh banyak lagi untuk rekursi yang saya yakin akan sangat lebih mudah kalau kita pakai rekursi dibandingkan kita pakai for. Contohnya apa? Menghitung bilangan Fibonacci. Ya, Fibonacci itu menghitung, jadi angka sekarang itu adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Silakan dicoba sendiri ya. Ini ada source code-nya. Silakan kalian coba-coba. Ini harusnya sudah jalan ini ya. Nah, jadi rumus Fibonacci adalah menghitung ya nilai misalkan Fibonacci N adalah menghitung nilai dari nilai sebelumnya ditambah nilai 2 sebelumnya. Jadi misalkan ini ya. Ya, mau menghitung nilai ini adalah menambahkan ini dan ini. Mau menghitung ini menambahkan D itu didapat dari menambahkan ini dan seterusnya. Ini akan sangat lebih, menurut saya akan sangat lebih mudah sekali kalau kita menggunakan rekursif dibandingkan dengan menggunakan for. Kalau for mungkin algoritmanya harus dipikir-pikirkan lagi, lebih kompleks ya kita menuliskannya. Dan seterusnya, ada contoh-contoh yang lain, saya rasa juga banyak juga contoh dari program rekursi. Silahkan kalian ekspor sendiri. Di sini saya hanya menjelaskan bahwa ada sih yang namanya fungsi rekursi. Jadi sekali lagi, fungsi rekursi adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ya, ciri khasnya apa? Ciri khasnya yang pertama dia adalah berupa subrutin, jadi dia terpisah dari program utama. Yang kedua ada klausa berhenti. Kapan sih dia harus berhenti? Kayak tadi contohnya di sini berhentinya saat ini. Ya, saat n-nya sama dengan 1, dia berhenti. Ya, dan ini hal yang sangat penting sekali untuk didefinisikan, karena kalau enggak nanti akan menjadi infinite loop, jadi enggak berhenti proses rekursinya, manggil dirinya sendiri tapi enggak ada nilainya, enggak ada nilai balikannya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita bisa diskusi setelah ini. Ya, silakan boleh di grup ya. Boleh juga mungkin nanti di pertemuan terakhir kita ada sekali conference lagi. Silakan ditampung-tampung dulu pertanyaannya untuk nanti sama-sama kita bahas. Terima kasih, tetap semangat. Selamat pagi.